Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Dahani dari program studi pendidikan sosiologi dengan NIM 14056250036. Di video kali ini saya akan membahas kasus pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya relasi kuasa antara guru dengan murid. Sebelum memasuki pembahasan, mari kita mulai dengan sebuah refleksi, yaitu pernahkah kita benar-benar merdeka di dalam ruang kelas, atau kita hanya sedang diijinakan oleh sistem yang halus? Di dunia pendidikan, ada satu kalimat yang sering kali menjadi penutup segala perdebatan, yaitu "ini semua demi kebaikanmu". Kalimat ini terdengar sangat protektif dan penuh kasih sayang. Namun juga secara sosiologis, ia bisa menjadi sebuah jeruji yang tak terlihat. Hari ini kita akan membedah fenomena relasi kuasa dalam organisasi pendidikan. Kita akan melihat melampaui permukaan untuk menjawab pertanyaan besar, benarkah guru selalu benar? Atau jangan-jangan kita selama ini sedang terjebak dalam apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Mari kita bicara fakta di lapangan. Seringkali kita melihat berita tentang guru yang memangkas rambut siswanya secara asal-asalan karena dianggap tidak rapi, atau aturan mengenai cara berpakaian yang sangat rigid hingga mendikte ekspresi identitas seorang murid. Dalam organisasi pendidikan, hal ini sering dianggap sebagai bentuk kedisiplinan. Namun, mari kita tarik ke contoh yang lebih halus. Seorang murid yang kritis mempertanyakan kebijakan sekolah, seringkali dilabeli sebagai anak yang tidak sopan atau pembangkang. Di sini, kebenaran bukan lagi tentang argumen siapa yang lebih rasional, melainkan siapa yang memiliki posisi lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Contoh nyata lainnya adalah ketika standar kecerdasan hanya diukur dari kepatuhan terhadap instruksi guru, murid yang mencoba mencari jalan keluar berbeda dalam memecahkan masalah sering dianggap menyimpang. Di sini, kebaikan didefinisikan secara tunggal oleh pemegang otoritas, sementara suara murid dibungkam secara sistematis dengan alasan moralitas dan etika. Secara akademis, fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan. Sosiolog ternama yaitu Pierre Bourdieu menawarkan sebuah pisau analisis yang tajam lewat konsep symbolic violence atau kekerasan simbolik. Kekerasan ini unik karena ia tidak meninggalkan bekas luka di fisik, melainkan bekas luka pada kesadaran. Ia bekerja melalui mekanisme miskonstruksi, yang artinya ketika guru memaksakan kehendak atau nilai-nilai lainnya, murid tidak merasa sedang dijajah. Sebaliknya, murid merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang alami, lumrah, dan memang sudah seharusnya terjadi. Inilah yang disebut Bourdieu sebagai penanaman habitus. Sekolah sebagai organisasi bukan sekadar gedung tempat belajar,
melainkan sebuah lapangan atau field di mana terjadi pertarungan modal budaya. Guru memiliki modal otoritas yang dilegitimasi oleh negara dan masyarakat, sehingga apapun yang keluar dari mulut mereka dianggap sebagai kebenaran objektif. Padahal seringkali itu adalah subjektivitas yang dipaksakan. Lebih jauh lagi jika kita melihat dari perspektif sosiologi organisasi pendidikan. Sekolah menjalankan fungsi yang sangat krusial, yaitu reproduksi sosial. Organisasi pendidikan cenderung memproduksi kembali struktur kelas dan mentalitas yang diinginkan oleh sistem besar. Dalam relasi kuasa yang timpang, murid dilatih bukan untuk menjadi pemikir kritis yang merdeka, melainkan untuk menjadi subjek yang patuh. Ketika kita tidak pernah diizinkan mempertanyakan otoritas guru, kita sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menjadi pekerja yang patuh di masa depan yang tidak akan mempertanyakan ketidakadilan di lingkungan kerja. Dengan kata lain, sekolah beresiko menjadi pabrik konformitas di mana keunikan individu diseragamkan atas nama keteraturan organisasi. Guru yang terjebak dalam beban administratif dan tuntutan kurikulum akhirnya seringkali menggunakan jalan pintas kekuasaan ketimbang jalan panjang dialog. Lantas, apakah seperti ini berarti kita harus meniadakan peran guru? Tentu tidak, karena kritik ini justru hadir untuk memuliakan kembali profesi pendidik. Guru yang hebat bukanlah guru yang menuntut kepatuhan buta melalui kekerasan simbolik, melainkan guru yang mampu menciptakan ruang kelas sebagai laboratorium demokrasi. Pendidikan seharusnya adalah proses memanusiakan manusia, sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantara, bukan proses domestikasi. Kita harus mulai berani menggeser paradigma guru selalu benar, menjadi kebenaran harus dicari bersama. Kata demi kebaikan haruslah lahir dari kesepakatan dua arah, bukan pemaksaan satu pihak. Sebagai penutup, mari kita renungkan, apakah pendidikan kita saat ini sudah membebaskan pikiran atau justru sedang memborgol potensi dengan rantai-rantai halus bernama kepatuhan. Saya Aulia Dehani, salam pendidikan dan salam sosiologi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.